ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang tetap semangat untuk hadir pada pertemuan kita kali ini. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya? Ada yang masih ingat, Bu? Ada yang masih ingat? Ibu Dahlia mungkin? Pentingnya jamban sehat. Pentingnya jamban sehat, benar. Ada lagi yang lain mau nambahin? Oh, cuci tangan pakai sabun. Pinter Ibu. Jawabannya nih. Ada lagi? Ada lagi yang mau nambahin? Mencegah stunting. Sehat itu dapat mencegah stunting. Pintar, tepuk tangan semuanya. Yeay. Berarti ibu-ibu masih mengingat materi yang lalu. Pada modul sebelumnya, pada materi sebelumnya kita ada tabel janji diri. Apakah sudah dilaksanakan, Bu? Sudah, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau tabel janji dirinya sudah dilaksanakan, berarti ibu-ibu sudah paham tentang materi sebelumnya. Jangan lupa dipraktekkan, Bu, ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga untuk mencegah dan menangani stunting. Sebelum masuk materi, saya jelaskan dulu mengenai kemampuan atau potensi. Kemampuan atau potensi itu adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat atau belum disadari, tapi sudah ada. Misalnya, kita nih masak, Bu, ya, bisa masak. Tapi kadang-kadang ada tapi kadang-kadang nak nyoba masak kue itu kadang-kadang takut, ragu, padahal sebetulnya kita tuh bisa. Kan seperti itu. Tapi karena belum pernah mencoba, akhirnya kita ada bisa, padahal kita tuh bisa sebetulnya. Nah, seperti itu kemampuan atau potensi itu, Bu, ya. Potensi diri atau kemampuan diri itu adalah kemampuan diri seseorang yang belum sepenuhnya terlihat atau belum digunakan secara optimal. Kemudian ada yang namanya potensi keluarga, yaitu kemampuan keluarga yang belum disadari tapi sudah ada. Nah, untuk pencegahan stunting itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam diri, dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Tapi banyak sekali kadang-kadang potensi di sekitar kita, di dalam diri kita yang kita belum sadar. Nah, pada kesempatan ini saya bagi 3 kelompok, Bu, ya. Ini ada orang berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dari Ibu Ibu Yuti sampai Mbah itu kelompok 1. Ibu Ropiah, Ibu ini sama Ibu Linda kelompok 2. Ketiga ada apa-apa, Bu, ya? Ibu Murni, selanjutnya Ibu Leni, Ibu kelompok 3. Nah, ini saya bagikan tempat jawaban. Ini dia. Pertanyaannya, Bu, ya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya, ya, Bu, apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting? 5 menit, Bu, ya. A few moments later. Sudah, ya, Bu? Sudah selesai diskusinya, Bu? Sudah. Oke, pintar-pintar Ibu ini. Kalau sudah selesai, mohon dibacakan hasil diskusi dari perwakilan kelompok 1. Silakan yang mewakili. Apa saja kemampuan diri dan keluarga yang dimanfaatkan untuk mencegah stunting? Menurut kelompok 1 apa, Bu?
Kalau ibu hamil tidak boleh makan mie instan. Nah, ibu hamil tidak boleh makan mie instan. Ada lagi, Bu? Bapak membantu pekerjaan rumah. Bapak membantu pekerjaan ibu di rumah. Betul. Balita dibawa ke posyandu. Nah, itu hasil dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan, Bu. Anak balita dibawa ke posyandu setiap bulan. Ibu hamil menghindari asap rokok. Benar. Hasil dari kelompok 3 silakan. Ibu hamil makan makanan bergizi. Terus bapak bermain bersama anak. Bapak bermain bersama anak. Ibu hamil makan makanan bergizi. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Jawabannya pintar-pintar, luar biasa semuanya, Bu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi semua yang Ibu jelaskan tadi itu benar semua, Bu ya. Jadi kemampuan diri atau keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah anak stunting itu banyak contohnya. Itu beberapa contoh yang Ibu sebutkan tadi itu benar. Ini ada lagi beberapa contoh lainnya, Bu ya. Contoh dari potensi diri dan keluarga untuk mencegah stunting itu tadi. Yang pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Kenapa, Bu? Agar dengan makanan bergizi dan bernutrisi jadinya sehat. Kalau sehat, insya Allah terhindar dari stunting. Yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Jangan suaminya cuek, Bu ya. Perhatian dari suami itu yang utama, ya, Bu ya. Kalau suaminya perhatian, insya Allah ibunya juga senang, nyaman, jadinya juga sehat. Yang ketiga, ibu hamil sehat selalu. Usahakan ibu hamil jangan sakit. Pada trimester pertama biasanya ada gejala mual, tidak mau makan, susah makan, tapi diusahakan untuk makan. Dipaksa, Bu ya, supaya apa? Supaya anaknya dapat nutrisi. Kemudian apalagi, Bu? ASI ibu berjalan lancar. Kalau ASInya lancar, menyusuinya enak, anaknya juga sehat. Gimana supaya ASInya lancar? Si ibunya jangan stres, jangan terlalu capek. Tapi ada keadaan dan kondisi tertentu yang menyebabkan ASI ibu tidak lancar. Kemudian keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk pemenuhan gizi anak. Jadi kalau ibu dapat bansos yang sembako 200.000, disuruh belanja ke warung, belilah makanan-makanan yang bergizi seperti lauknya telur, susu, kacang hijau, ada buahnya. Ya, Bu ya, jangan dibelikan yang lain. Atau bayar kreditan. Jangan, Bu ya. Karena apa? Karena pemerintah memberikan bantuan itu untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan keluarga. Kalau bayar kreditan, tidak dijual lagi sama pemerintah. Kemudian apa lagi, Bu? Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari di rumah untuk keluarga. Kenapa memasak makanan sendiri, Bu? Kesehatannya lebih terjamin, kebersihannya lebih terjamin. Kalau kita beli di luar, kita tidak tahu, Bu ya. Siapa tahu bahannya bagus apa tidak. Kemudian pakai penyedap, pakai pengawet. Kalau kita masak sendiri biasanya lebih higienis dan lebih sehat. Nah, menurut ibu-ibu, selain yang ibu sebutkan tadi, yang saya sebutkan contoh-contoh dari kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah stunting, ada lagi kah, Bu, contoh lain? Ada dah, Bu? Sebenarnya masih banyak, Bu ya. Untuk ibu hamil hindarkan dari paparan asap rokok, itu berbahaya. Itu bisa. Itu masih termasuk kemampuan diri. Tadi Bapak menggantikan tugas ibu di rumah, tidak sepenuhnya, tapi setidaknya Bapak meringankan beban pekerjaan ibu di rumah supaya si ibu hamil tidak kecapean, tidak
kelelahan. Sampai situ sudah paham, Bu? Apa saja yang kemampuan diri yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan stunting? Paham? Oh, pinter. Ibu-ibunya pintar-pintar, luar biasa. Ini Bu ya, saya punya tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Kira-kira nih, dari tabel ini, apa saja sih yang sudah pernah kita lakukan? Yang pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Iya, alhamdulillah, hebat. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya, hebat bapaknya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Ada yang ide. Kalau tidak, ajak bapaknya. Asuh anaknya biar tahu. Nikmatnya mengasuh anak itu gimana, tahu bapaknya. Setidaknya berbagi tugas. Pada saat ibu masak, bapaknya tidak kerja, bisalah mengajak ngomong atau mengajak anak bermain. Itu juga bagus untuk kecerdasan si anak. Yang nomor 4, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya, luar biasa ibu-ibu yang bisa kasih ASI eksklusif. Saya acung 10 jempol. Karena saya tidak bisa. Selanjutnya, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Iya. Tidak harus mahal, murah meriah, yang penting bergizi. Jadi cukup karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineralnya. Gak usah harus mahal-mahal Bu ya, gak usah daging, telur jadilah. Tahu tempe boleh, murah meriah tapi bergizi. Apakah anaknya termasuk yang bersih? Iya Bu ya? Iya, harus bersih. Anak-anak usahakan dan biasakan untuk cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Kemudian, apakah orang tua sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Iya Bu ya? Posyandu. Jadi tinggi anak, berat badan anak dipantau setiap bulan. Yang anaknya balita di bawah 5 tahun, habis imunisasi lengkap, usahakan pakai imunisasi lanjutan. Timbang badan, tinggi badan anak setiap bulan usahakan diukur Bu ya. Jadi kita tahu perkembangan anak kita. Jadi kita tahu, oh anak kita stunting atau tidak. Ya Bu ya. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Kalau ibu biasanya iya ya, pasti setiap hari main sama anak. Tinggal bapak-bapaknya, ajak bapaknya untuk main juga dengan anak, karena itu baik untuk perkembangan otak si anak. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ya, saling tolong menolong. Jangan semuanya harus ibu yang ngerjain. Anak-anak yang sudah besar aja diajarin, dikasih tahu supaya bisa membantu pekerjaan rumah. Si bapaknya juga demikian. Pada saat tidak bekerja, diajak bekerja sama gantian. Mungkin si ibu membersihkan rumah, si bapak yang ngasuh, atau ibu yang ngasuh, bapak yang membantu pekerjaan rumah. Jadi dari semua tabel ini tadi Bu, hampir rata-rata sudah dikerjakan. Hebat untuk semua ibu-ibunya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kalau sudah sampai sekarang Ibu sudah banyak melakukan kegiatan kemampuan diri yang sudah dilakukan untuk mencegah stunting tadi. Sampai situ paham Bu? Paham Nian? Benar? Kalau ibu-ibu sudah paham, saya tanya ulang coba. Saya tanya ulang coba Bu ya. Apa saja sih kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting? Yang tadi banyak-banyak tadi. Apa saja Bu?
Ibu hamil makan makanan bergizi. Ibu hamil makan makanan bergizi. Oke. Menghindari asap rokok. Ibu hamil menghindari asap rokok. Pintar. Ada lagi? Balita dibawa ke posyandu setiap bulan. Balitanya harus dibawa ke posyandu setiap bulan, memantau tinggi badan dan berat badannya. Ada lagi, Bu? Ayah. Bapak membagi pekerjaan rumah. Bapaknya membantu pekerjaan rumah. Jadi semua jawaban tadi adalah benar. Kasih tepuk hebat dulu untuk ibu-ibu. Ini Bu ya, saya bilang tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ulangi Bu ya. Nanti Ibu bilang hebat-hebat ya. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya. Semua ibu-ibu di sini luar biasa. Oke, sampai sini dulu Bu ya. Ini ada pesan kunci yang harus kami sampaikan, bahwa setiap individu dan keluarga itu memiliki kemampuan diri, memiliki kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah stunting. Contohnya ada banyak. Tadi yang kita sebutkan itu hanya beberapa. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan Ibu? Ya, sampai situ dulu Ibu ya. Sampai situ dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah Bu ya. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.